Seorang pria menderita luka bakar akibat dianiaya dan dirampas motornya di Sampang, Jawa Timur. Korban diduga menjadi korban hipnotis hingga tak menyadari motornya dibawa kabur. Seorang pria berusia 48 tahun di Jalan Dusun Panyiburan, Jrengik, Sampang dibakar penumpangnya dan motor korban dibawa kabur. Saat kejadian, korban warga Sidoarjo sedang dalam perjalanan dari Surabaya menuju Bangkalan bersama pelaku. Korban tidak curiga terhadap pelaku yang akan diantar ke lokasi yang diminta. Tanpa diduga, pelaku turun dari sepeda motor korban dan langsung menyiramkan bahan bakar ke tubuh korban dan membakarnya. Korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Sampang karena mengalami luka bakar serius. Pelaku kini diburu polisi. Dari Sampang, Jawa Timur, Fathur Rahman, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto bersama 20 kepala negara lainnya jadi saksi sejarah penandatanganan gencatan senjata Hamas Israel pada KTT perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh di Mesir. Dan sementara pembebasan sandera Israel dan Hamas telah dilaksanakan. Presiden Prabowo Subianto bersama 20 pemimpin dunia mendukung perjanjian damai Gaza yang ditandatangani Presiden AS Donald Trump, Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani di kota Sharm el-Sheikh, Mesir pada Senin sore. Donald Trump sempat menyebut nama Prabowo karena dinilai turut berperan dalam perjanjian damai Gaza. Dalam kesempatan ini, Trump memuji tuan rumah, Presiden Sisi Emir Qatar, dan Presiden Turki Erdogan yang ia sebut sebagai orang kuat. Presiden ke-47 AS ini menyatakan KTT Damai Mesir berlangsung sangat baik dan berhasil menyelesaikan konflik yang telah berlangsung selama 3.000 tahun. Sementara itu, sejak hari pertama kesepakatan gencatan senjata berjalan, total sudah 20 orang sandera telah diserahkan Hamas kepada Israel melalui Komite Palang Merah Internasional. Sebelumnya, kelompok pertama terdiri 7 orang sandera diserahkan Senin pagi waktu setempat, sementara kelompok kedua terdiri dari 13 orang sandera diserahkan beberapa jam kemudian. Terlihat iring-iringan kendaraan militer yang membawa sandera disambut oleh para kerabat. Sedangkan sebagai imbalan, total 1.950 sandera warga Gaza kembali ke keluarganya. Pelepasan sandera ini pun disambut jutaan warga Gaza dalam kesepakatan gencatan senjata. Pembebasan semua sandera baik hidup maupun meninggal berlaku dalam waktu 72 jam. Pasca kesepakatan gencatan senjata Hamas Israel, ribuan warga Gaza kembali ke rumahnya. 2 tahun Israel membombardir Gaza, perlahan-lahan warga Gaza kembali menata ulang hidup dan rumah mereka yang hancur. Seorang pria antusias berlari menuju rumahnya yang ia tinggal selama serangan Israel di kawasan Gaza Utara. Betapa takjubnya pria tersebut melihat rumahnya berdiri kokoh hingga akhirnya bersujud berterima kasih kepada Allah. والله شعوري لما فتحت الطريق يعني انه انا كنت مبسوطه كثير بدي ارجع على غزه لدرجه انه انا ما نمتش طول الليل وانا استنى الخبر عشان اطلع ان شاء الله في الليل. Namun tak semua warga Gaza pulang ke rumahnya dengan bahagia. Beberapa di antaranya tidak dapat menemukan rumahnya dengan utuh karena sudah rata dengan tanah. 2 tahun Israel menyerang Palestina hingga menghancurkan 70 hingga 80% bangunan di Palestina. Sejak diberlakukannya gencatan senjata pada 11 Oktober 2025, warga Palestina berjalan kaki dari kawasan perbatasan menuju ke rumahnya masing-masing. Mereka mulai membersihkan puing-puing dan perabotan rumah dan membangun ulang interior dalamnya. Perlahan-lahan, kini mereka kembali menata ulang rumah dan hidupnya. Belasan rumah di Penjaringan, Jakarta Utara terbakar saat warga sedang tidur. Informasinya usai jeda berikut, tetap bersama Seputar iNews ya. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, belasan rumah hangus dilalap api di kawasan Rawabebek, Penjaringan, Jakarta Utara dini hari tadi. Kebakaran juga melalap 7 kios di Deli Serdang, Sumatera Utara hingga melukai pasangan suami istri. Kobaran api membuat panik hingga warga berusaha memadamkannya dengan alat seadanya di kawasan Rawabebek, Penjaringan, Jakarta Utara. Memadamkan karena ini dari rumah saya. Sementara sebagian warga mengevakuasi barang berharganya ke lokasi yang lebih aman. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik dari salah satu rumah kontrakan.
Proses pemadaman berlangsung 2 jam dengan 22 unit damkar dan 110 personil pemadam kebakaran. Akibat kejadian ini, 2 warga menderita luka bakar saat membantu memadamkan api. Kebakaran juga melalap 7 unit kios di Jalan Kebun Kopi Deli Serdang, Sumatera Utara. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merambat ke bangunan lain. Api membesar. Menurut seorang warga, api pertama kali muncul dari kios pedagang bensin eceran yang diduga akibat korsleting listrik. Bahkan akibat kejadian ini, pasangan suami istri mengalami luka bakar. Selain membakar bangunan, api juga melalap sepeda motor dan kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Gerbek toko jamu yang jual minuman keras di Depok, Jawa Barat. Informasinya usai jeda berikut. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami, pemirsa. Sebuah toko jamu yang juga menjajakan minuman keras digerebek warga di Depok, Jawa Barat. Hasil penggerebekan warga dan petugas mendapatkan puluhan botol miras dari berbagai jenis. Puluhan warga yang emosi menggerebek warung jamu di Jalan Mokhtar, Sawangan, Depok. Penggerebekan dipicu keresahan karena diduga warung ini juga menjual minuman keras yang sering memicu tawuran. Hasil penggeledahan, warga menemukan puluhan botol miras dari berbagai jenis di balik rak jamu. Warga mengaku toko miras berkedok warung jamu ini kerap ramai dengan aktivitas mencurigakan. Pemilik toko digelandang untuk diperiksa di Polres Depok terkait dengan izin penjualan miras. Olahraga lari menjadi tren gaya hidup masyarakat masa kini. 8.000 peserta antusias ikuti Crystalline Run Experience 2025 di Lipo Mall Nusantara, Semanggi, Jakarta. Event kali ini kategori half marathon turut dihadirkan. 8.000 pelari meramaikan gelaran Crystalline Run Experience 2025 yang digelar di salah satu mall Semanggi, Jakarta. Crystalline Run Experience 2025 menghadirkan sejumlah pengalaman unik bagi para peserta. Untuk tahun ini, Crystalline Run Experience hadir lebih lengkap dengan kategori half marathon 21K, fun run 2,5K, 10K, dan 5K. Tahun ini kita tambah satu kategori yang lumayan prestisius ya, yaitu 21 kilo. Event lari Crystalline Run Experience ini menggabungkan lari dan experience. Experience di sini kita ada di Rage Village, kita ada booth-booth yang membuat para pelari itu nyaman. Crystalline Experience 2025 terus berkomitmen bisa menjadi event tahunan sekaligus wadah masyarakat menikmati pengalaman lari yang unik dan menarik. Dari Jakarta, Muharlin, iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Wiki Adrian bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.